Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufrin Isnaini, NPM 2541181, akan menerangkan umroh dan haji. Haji dan umroh. Haji dan umroh. Pengertian haji: datang ke Mekah, mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara-cara telah ditetapkan. Pengertian umroh: menziarahi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Landasan: dan kalian sempurnakanlah ibadah haji dan umroh semata karena Allah Ta'ala. Al-Baqarah ayat 196. Rasulullah bersabda, di antara umroh satu ke umroh yang lain adalah pemutihan dosa, dan haji yang mabrur tiada lain balasannya kecuali surga. Riwayat Ilham dan Hijrah, Syakra dan Ibnu Majah. Ikutilah ibadah haji dengan umroh, maka sesungguhnya mengikuti di antaranya keduanya dapat menambah umur, rezeki, dan memutihkan dosa dari anak Adam, sebagaimana bara, dan dapat membersihkannya kotoran yang ada pada besi. Riwayat Darquti dan Tabara. Keutamaan haji dan umroh: untuk membersihkan jiwa, diampuni dosa, menerima kemuliaan Allah di akhirat. Sabda Rasul, orang yang melaksanakan haji ke Baitullah ini dan ia tidak berseksama dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia terbebas dari dosa-dosa seperti pada ia dilahirkan oleh ibunya. Al-Bukhari ayat 1891, Muslim ayat 1350. Hukum haji dan umroh. Mengerjakan umroh adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Al-Imran ayat 97. Syarat wajib haji dan umroh: Islam, berakal, baligh, merdeka, dan mampu. Perbedaan haji dan umroh. Kalau umroh bisa setiap saat, tempatnya di mikot, pelaksanaan ihram dan tawaf. Tempatnya di Masjidil Haram, pelaksanaan di sa'i, tahlul. Satu haji di Mina, Arafah, dan Musdalifah. Pelaksanaannya di mabit, wukuf, jumroh. Rukun dan wajib haji. Rukun ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajibnya ihram, mahid di Musdalifah, mahid di Mina, melontar jumroh, tawaf, wadu. Rukun dan wajib umroh. Rukunnya ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajibnya berihram. Apabila dilanggar maka ibadah umrohnya tetap sah tetapi harus membayar dam. Mikot untuk jamaah dari Indonesia. Mikot dilakukan di Zul Hulaifah, yaitu bagi jamaah yang langsung berziarah ke Madinah di atas pesawat terbang saat melintas di Karnul Manazil sekitar setengah jam sebelum pesawat mendarat, Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, berdasarkan pada Hatwa Mikot searah dengan Mikot sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab dalam menetapkan Zatul atau Irkin. Mekah adalah mikot haji bagi mereka yang melaksanakan haji tamatu atau mereka yang sudah dianggap tinggal di Mekah. Ihram dan niat. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan wa amratu biha lillahi ta'ala. Saya niat umroh harus dilakukan di mikot yang telah ditentukan dan dibacakan setelah memakai 2 helai pakaian ihram yang tanpa jahitan bagi laki-laki. Adapun bagi wanita tidak ada ketentuan jenis pakaian yang harus dipakai, akan tetapi wajib menutupi semua aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sebelum ihram, disunahkan untuk mandi. 2. Membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. 3. Memakai minyak wangi di badan. 4. Kemudian pakailah
2. Kain ihram diutamakan berwarna putih, sedang bagi wanita tidak ada pakaian khusus selama itu menutup aurat dan tidak memancing fitnah. Contoh penggunaan ihram: rida atau selendang sebagaimana pada gambar di atas, sarungnya. Setelah menggunakan kain ihram, baru membaca niat sambil menghadap ke kiblat, kemudian menuju Masjidil Haram sambil membaca talbiyah dengan suara keras, kecuali wanita. Cara menggunakan kain ihram pada saat melaksanakan. Larangan berihram. 1. Mengambil rambut baik dengan mencukur atau mencabut. Memotong kuku. 3. Menutup kepala bagian laki-laki bagi laki-laki. 4. Memakai cadar atau kaos tangan bagi wanita. 5. Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. 6. Memakai wewangian. 7. Berburu binatang darat. 8. Meminang dan melakukan akad nikah. 9. Bersetubuh dengan tahalul. 9. Bercumbu. Talbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulaika la syarika lak. Bacaan talbiyah dibacakan sampai Masjidil Haram. Mulai dari sini sudah diharamkan larangan-larangan berihram baginya. Memasuki Masjidil Haram. Saat memasuki Masjidil Haram, membaca Bismillahi wal salatu wassalamu ala rasulillahi wa'udhu billahil azimi wa biwa jihil karimi wastoni il qadimi minasyaitonir rajim. Allahumma ftajli abwaaba rahmatik. Ketika menyaksikan Ka'bah, sebaiknya jamaah bertahlil dan bertakbir sambil mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, karena doa ketika melihat Ka'bah adalah mustajab. Tawaf. Jadikanlah Ka'bah di sisi kiri ketika berjalan mengelilinginya. 2. Berjalan sepanjang rukun Yamani atau sudut sebelum Hajar Aswad, disunahkan mengusapnya. Kemudian disunahkan mengusap dan mencium Hajar Aswad. Bila tidak dapat melakukannya, diperbolehkan dilakukan dengan memberi isyarat dengan menghadapkan kedua tangan atau tangan kanan ke Hajar Aswad dan berjalan seperti biasa. Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, membaca doa tawaf dimulai di Hajar Aswad. Usap dengan tangan kanan lalu cium jika memungkinkan. Tidak berdesak-desakan atau menyakiti seseorang saat menciumnya. Mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar apabila tidak mungkin. Cukup mengusap dengan tangan kanan lalu tangan itu dicium, atau cukup dengan memberi isyarat sekali dengan tangan kanan seraya mengucapkan Allahu Akbar diiringi dengan mencium tangan. Sunnah tawaf. Ar-ramal, lari-lari kecil bagi laki-laki. Al-ibtiba, membuka pundak sebelah kanan bagi laki-laki. Mengusap rukun Yamani, berdoa, mencium Hajar Aswad, berdoa di multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim, minum air zam-zam, mengusap Hajar Aswad sebelum sa'i atau keluar Masjidil Haram. Cara ibtiba. Bagi laki-laki, sebelum melakukan tawaf sunnah melakukan ibtiba, yaitu menyarungkan kain ihram di atas pundak kiri dan di bawah ketiak kanan. Setelah tawaf selesai, posisi kain ihram dikembalikan ke posisi semula. Tawaf. Sesampai di Hajar Aswad lagi, maka harus melakukan salah satu yang telah disebutkan di atas. 2. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran, dan pada 3 putaran pertama disunahkan ar-ramal, berlari-lari kecil bagi laki-laki. Setelah 7 putaran diakhiri dengan mengusap atau mencium Hajar Aswad. Kemudian mengembalikan posisi kain ihram ke keadaan semula atau menutup kedua bahu.
Dilanjutkan dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dengan membaca Al-Kafirun rakaat pertama dan surat Al-Baqarah di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah. Tawaf dan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Itu rukun yamani, digambarkan orang yang paling kiri. Terus itu Hajar Aswad. Terus membaca Allahu Akbar, itu makom Ibrahim, dan sholat di makom Ibrahim. Sa'i adalah berjalan di antara Safa dan Marwah bolak-balik dengan niat beribadah di dalam Masjidil Haram. Sa'i adalah salah satu rukun haji dan umroh. Sa'i dilaksanakan sebanyak 7 putaran. Adab sa'i dimulai dari Safa dan berdoa menghadap Ka'bah. 2. Keadaan suci. 3. Berjalan kaki atau berlari. 4. Memperbanyak zikir. 5. Menahan pandangan dan menjaga lidah. Terus selanjutnya tidak boleh menyakiti orang lain. Selanjutnya mensucikan jiwa raga. Rukun sa'i. Berjalan ke Bukit Safa untuk melakukan sa'i. Saat menaiki Safa membaca inna Safa wal Majwata min sya'airullahi. Lalu berdiri di Safa menghadap Ka'bah dengan mengangkat kedua tangan mengucapkan Alhamdulillah wallahu akbar 3 kali, lalu berdoa dan meminta kepada Allah apa yang diinginkan. Setiap doa diulangi 3 kali. Juga ucapkan bacaan ini 3 kali. Setelah itu turun dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah mengucapkan bacaan abda bima badallahu bih. Berjalan biasa sampai pada tempat isyarat lampu hijau pertanda. Disunahkan lari-lari kecil di tempat itu sampai ke tanda lampu berikutnya, lalu berjalan biasa lagi sampai ke Marwah. Ini dihitung sekali putaran. Sesampai di atas Marwah, menghadap ke arah Ka'bah dan mengangkat kedua tangan seraya membaca dan berdoa seperti ketika di Safa. Lalu berjalan biasa ke arah Safa. Pada tanda lampu hijau lakukan lari-lari kecil sampai tanda berikutnya. Bila sampai di Safa berarti telah mendapatkan 2 putaran. Seperti ini dilakukan 7 kali dan akan berakhir di Marwah. Selama sa'i diperbolehkan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa apa yang mudah baginya atau membaca doa. Tahallul adalah mencukur rambut atau mengguntingnya seujung jari atau 1 cm. Dengan ini telah selesai amalan umroh dan tidak diharamkan lagi larangan-larangan ihram. Dam adalah tebusan bagi mereka yang menunaikan haji dan umroh tetapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan, seperti melakukan larangan-larangan ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji seperti mabit di Mina atau Musdalifah. Pelanggaran yang dikenakan dam: melakukan haji kiron atau tamatu. 2. Tidak ihram dari mikot. 3. Tidak mabit di Musdalifah. 4. Tidak mabit di Mina. 5. Tidak melontarkan jumroh. 6. Tidak melakukan tawaf wadu. Sa'i seperti gambar di atas antara Safa dan Madinah. Dari Safa sampai Marwah dihitung 1 kali putaran. Sa'i berakhir di Marwah. Di atas Safa itu berdiri menghadap kiblat sambil mengucapkan doa. Hal ini diulangi lagi ketika sampai di atas Marwah. Terus berdiri di antara 2 tanda lampu hijau. Di kanan itu Marwah dan di kiri itu Safa. Larangannya memakai pakaian pria itu memotong seekor kambing atau berpuasa selama 10 hari, 3 hari di tanah suci, sisanya di tanah air. Kalau yang menutup kepala itu bagi pria memotong seekor kambing. Kalau menutup muka atau tangan wanita memotong seekor kambing juga. Kalau memotong rambut 12 helai itu memotong seekor kambing.
memotong kuku itu 12 helai itu memberi makan fakir miskin, memakai wangi-wangian pria atau wanita itu bersedekah 1 mud, berburu atau membunuh binatang buruan itu damnya memotong seekor kambing atau memberi makan 60 orang miskin atau berpuasa setiap fakir miskin atau hari puasa. Kalau misal bertengkar, pria maupun laki-laki itu memotong seekor kambing. Kalau merusak tanaman di tanah suci itu memotong seekor kambing juga. Terus melakukan akad nikah atau menikahkan sebelum tahalul awal itu damnya memotong seekor kambing. Kalau bersetubuh sesudah tahalul awal, hajinya batal. Wajib memotong seekor unta atau sapi atau puasa selama 10 hari, 3 hari di tanah suci, sisanya di tanah air. Hajinya sah. Wajib memotong seekor unta atau sapi. Bagi yang mabrur, tidak ada balasan lain kecuali surga. Wukuf di Arafah, pahalanya semua dosanya diampuni oleh Allah SWT, walaupun dosanya sebanyak hitungan pasir atau sebanyak hitungan tetesan hujan dari langit, atau dosanya sebanyak buih di lautan. Mencukur rambut ketika lukas itu, setiap satu rambutnya yang dicukur pahala mendapat 1 kebaikan dan dihapus 1 kesalahannya. Terima kasih, semoga mendapat ampunan atau mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosa sebelumnya seperti bayi yang baru lahir. Sekian dari saya untuk penjelasan materi umroh dan haji. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.